dengan pengaduan dan permohonan perlindungan terhadap Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Habib Rizik Syihab. Ya. Takut di penjara dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Perlakuan semena-mena, ini kriminalisasi. Nah, Habib Rizik tidak takut. Nah, beliau kalau misalnya melepaskan diri dalam kriminalisasi seperti itu, ya berarti nggak fair. Nah, beliau juga harus mencegah kezoliman. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi kasus Habib Rizik ini bukan kasus hukum sama sekali. Ini adalah kasus politik karena Habib Rizik mampu bangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan. Habib Rizik itu takut dihukum dan takut lain. Enggak juga. Tutup seluruh kasus-kasusnya Habib Rizik yang dibuat-buat oleh oknum-oknum rezim ini. Negara hadir dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengerorong negara, maka kita hadir. Kelompok-kelompok yang mengaco gangguan sosial yang juga kita siap. Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serai. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari gelombang semut. Status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Ya. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus Ali Alwi Alatas. Ya. Juga sudah membuat surat pencekalan terhadap para tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka, tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis terorisme. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Ya betul, itu rekaman suara dan itu membuktikan, justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporak-porandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Di dalam rombongan itu ada bayi 2 orang. Saya ingatkan, di rombongan itu ada bayi 2 orang, ada balita 3 orang. Ada balita 3 orang, bayi 2 orang, ada perempuan di situ. Kalau Anda sebut faktanya ada anak-anak, ada perempuan di dalam itu teknik klasik menjadikan mereka benteng. Itu cucu beliau, cucu Habib Rizik nggak mungkin dikorbankan. Iya, tapi diajak jalan jam 1:30 malam itu Enggak, apa karena besok pagi mau maksudnya? pengajian. Besok pagi mau pengajian subuh keluarga. Wajar. 1:30 malam itu nggak masuk akal saya. Itu teknik untuk melindungi satu. Yang kedua, polisi kan juga nggak tahu ada anak-anak di dalam jam 1:30 malam, gimana caranya melihat. Artinya apa? Kalau Anda bilang ini innocent bystander, itu bullshit, itu nggak ada. Saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir, takbir, takbir. Siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu
tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, nopo yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Evolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir.
maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini.
Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Menerima sebuah pengaduan masyarakat dari tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, GNPF Ulama, ya, terkait dengan pengaduan dan permohonan perlindungan terhadap Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Habib Rizik Syihab. Ya. Habib Rizik Syihab belakangan ini mengalami sebuah pencegahan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Bukti-bukti audio dan juga video, nah, nanti akan kami pelajari. Kami kirimkan surat kepada Kapolri, kepada Kepala BIN, ya, untuk mempertanyakan ini, apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, kan aneh, ini saya kira kasus super langka ini. Jarang sekali terjadi selama Indonesia merdeka, mungkin nih baru pertama kali nih. Ini ada apa gitu. Selama ini kan semuanya baik-baik saja. Gitu. Bukan karena dia lari dalam hukum, bukan karena dia juga lari dalam urusan takut di penjara dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Perlakuan semena-mena, ini kriminalisasi. Nah, Habib Rizik tidak takut. Wajib juga untuk melindungi keluarganya juga, tapi juga wajib mencegah daripada kriminalisasi, kezoliman terhadap dirinya. Beliau nggak salah tapi dicari-cari kesalahan-kesalahan, lalu diciptakan kesalahan baru. Nah, beliau kalau misalnya melepaskan diri dalam kriminalisasi seperti itu, ya berarti nggak fair. Nah, beliau juga harus mencegah kezoliman. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi kasus Habib Rizik ini bukan kasus hukum sama sekali, ini adalah kasus politik. Karena Habib Rizik mampu bangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan dan juga pelecehan terhadap agama dan juga kepada bangsa Indonesia. Ternyata begitupun Habib Rizik sudah di Mekah, sudah di luar negeri, tapi ternyata pengaruhnya Habib Rizik semakin kuat, semakin dahsyat. Ya, jadi ada pengamat yang bilang Habib Rizik nggak punya pengaruh, siapa bilang? Pengaruhnya makin hilang, siapa bilang? Nah, itu semakin dicintai dan semakin didengar dan semakin ditaati. Nah, oleh karena itu, kasus Habib Rizik ini adalah kasus politik yang hanya bisa diselesaikan dengan urusan politik. Habib Rizik itu takut dihukum dan takut lain, enggak juga. Tutup seluruh kasus-kasusnya Habib Rizik yang dibuat-buat oleh oknum-oknum rezim ini. Nah, jadi sehingga dari sini kita bisa mengerti bahwa urusan Habib Rizik bukan urusan hukum, tapi adalah urusan politik yang hanya bisa diselesaikan dengan urusan politik saja. Negara hadir dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengerorok negara. Maka kita hadir. Negara percaya sama Koprimopolri dalam rangka menjaga Kamtimas, menjaga situasi Kamtimas yang berkadar tinggi, berintensitas tinggi, kelompok-kelompok teror, kelompok-kelompok yang mengaco, gangguan sosial yang juga kita siap. Kami diminta yaitu oleh Bapak Wakil Presiden akan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Ayo, ini hari senjata kita serahin. Cuman yang diserahin yang karatan saja. Yang gak karatan kita umpetin. Mau ngapain kita serahin, betul? Betul. Yang karatan kita kasih. Nih tentara, silahkan ambil. Nah, kalau semua senjata kita kasih, kalau besok kita dibantai lagi, mau pakai apa? Mau jepretan. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kita serahkan sebagian senjata kita.
Kita simpen sebagian yang lain untuk jaga-jaga sudah. Kasus ya yang telah disidik oleh Polda Metro Jaya, yaitu berkaitan dengan penyidikan terkait perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan ini juga dengan masalah tentang undang-undang kekarantinaan. Dan kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara, di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan Jalan Kestubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tentunya setelah penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk, akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara. Di gelar perkara itu tentunya dipimpin oleh Wasidik. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Ya. Menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah. Ya. Kemudian yang ketiga, Ali Alwi Alatas. Ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ya, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat, ya, pencegahan ke luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi, setelah dibuatkan yang kedua adalah Haris Ubaidillah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Penetapan tersangka sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan pencekalan sudah kita lakukan. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Pertanyaan dan juga mungkin hal-hal yang perlu kami jelaskan kepada masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa benar telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap petugas yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 kurang lebih jam 00.50 di wilayah Karawang Barat. Terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap petugas tersebut, saat ini penyidikannya dilaksanakan oleh Barreskrim Polri dengan pertimbangan bahwa lokus delikti terkait dengan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kemudian yang menjadi korban adalah anggota Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan
transparansi di dalam penyidikan. Terkait dengan hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Kita melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, transparan, dan objektif. Habib, musuh bisa melukai kita, kita juga bisa melukai musuh. Habib, musuh bisa bunuh kita bisa bunuh musuh. Betul? Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda, takbir. 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 Sallu ala nabi. Tapi kalau pemerintah coba-coba neken Islam, saudara, menghancurkan Islam di negeri ini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita.
Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.